Selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, Pak Guru ingin mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Kita memukanya dengan doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar dari tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema kita rukun dalam perbedaan pembelajaran. Kita akan belajar dari pelajaran 3 tentang adaptasi terhadap lingkungan. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah untuk kalian semua tahu cara tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungan. Untuk memulainya, Pak Guru telah menyiapkan video di dalam link. Nanti kita akan saksikan bersama. Mari kita saksikan video materinya. Setiap makhluk hidup selalu berusaha menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Hal ini dilakukan untuk mencari makanan dan menghindarkan diri dari kepunahan. Mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan tempat hidup atau habitatnya. Cara penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut adaptasi. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Untuk beradaptasi dengan lingkungannya, tumbuhan mempunyai ciri-ciri khusus. Apa ciri-ciri khusus pada tumbuhan? Mem Andar akan menerangkan untuk kalian. Ayo belajar bersama Mem Andar. Salam Indonesia pintar. Tumbuhan perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mencari makanan dan dapat bertahan hidup. Tumbuhan juga perlu melindungi diri supaya tidak punah. Tumbuhan tersebut harus dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Marilah kita belajar tentang habitat tumbuhan. Habitat tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. 1. Hidrofit. Contohnya kangkung. Tumbuhan hidrofit, sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. 2. Higrofit. Contohnya tumbuhan pakis. Tumbuhan higrofit hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. 3. Xerofit. Contohnya lidah buaya. Tumbuhan xerofit hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Bisakah kalian menyebutkan ciri-ciri khusus tanaman? Mem Andar akan memberi contoh-contohnya. Kantong semar tumbuh di rawa-rawa. Sebagai tempat tumbuh, kandungan nitrogen di rawa-rawa sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, tumbuhan kantong semar bergantung pada serangga sebagai makanannya. Serangga mengandung banyak nitrogen. Bagaimana cara kantong semar menangkap serangga? Daun kantong semar berbentuk seperti piala. Dinding dalam piala mengeluarkan nektar
yaitu cairan manis bahan pembuat madu untuk memikat serangga. Serangga yang terpikat oleh nektar tersebut akan hinggap pada dinding piala yang licin dan jatuh ke dalam cairan di dalam daun. Cairan daun inilah yang melarutkan serangga. Kemudian daun akan menyerap nitrogen dari serangga tersebut. Tumbuhan Rafflesia tidak memiliki klorofil. Untuk mendapatkan makanannya, tumbuhan ini hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan menjalar di hutan hujan tropis Asia Tenggara, salah satunya di hutan Bengkulu. Batang tumbuhan Rafflesia terdiri dari jaringan benang halus yang tumbuh di dalam jaringan tumbuhan inangnya. Tumbuhan ini baru terlihat ketika kuncup bunganya menembus tumbuhan inangnya. Lama-kelamaan bunga ini tumbuh membesar. Rafflesia adalah bunga terbesar di dunia. Garis tengahnya sekitar 1 meter. Bunga ini mengeluarkan bau seperti daging busuk atau bangkai. Apa maksud bau busuk tersebut? Tumbuhan Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu oleh lalat. Untuk menarik lalat agar datang, bunga ini mengeluarkan bau busuk. Selain itu, untuk memandu lalat yang datang, bunga ini memiliki bagian yang dapat memantulkan cahaya. Meskipun sama-sama mengeluarkan bau busuk, bunga Rafflesia termasuk tumbuhan parasit. Hidupnya bergantung pada pohon inangnya. Sedangkan bunga bangkai memiliki umbi, batang, dan akar sendiri, sehingga bisa mencari makan sendiri. Pernahkah kalian melihat bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Inilah batang teratai. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Venus adalah tumbuhan pemakan serangga. Daun Venus berengsel dan berbulu. Daun itu terbuka menunggu serangga datang. Saat serangga menyentuh bulu-bulu poka pada daun, kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat. Kemudian daun akan mencernakan serangga dan menyerap nitrogennya. Kaktus biasa tumbuh di daerah padang pasir yang panas dan kering. Di daerah padang pasir dalam sehari bisa turun hujan dalam jumlah yang banyak sekali, namun kemudian diikuti dengan musim kering yang panjang. Bagaimana cara tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut? Ketika turun hujan, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Kaktus mempunyai satu akar yang lurus panjang masuk jauh ke dalam tanah dan akar-akar samping yang banyak menyebar. Akar-akar ini mengisap air hujan sebelum air itu menguap. Kemudian airnya disimpan ke dalam batang yang gemuk. Batang kaktus dilindungi oleh kulit yang tebal untuk mengurangi kehilangan air karena penguapan. Setelah hujan turun, batang kaktus membengkak dan di musim kering perlahan-lahan batangnya mengerut kembali. Kandungan air dalam batang kaktus dapat mencukupi kebutuhan kaktus selama 2 tahun musim kering. Daun kaktus yang sebenarnya adalah duri-duri pada batang kaktus. Duri-duri ini mempunyai permukaan yang kecil sehingga mengurangi kehilangan air karena penguapan. Contoh-contoh adaptasi yang lain yaitu meranggas. Tumbuhan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan di musim kemarau. Contohnya pohon jati, mauni, kapuk randu, kedondong. Bisakah kalian menyebutkan yang lainnya? Menggulung daun.
Tumbuhan ini menggulung daun di musim panas untuk bertahan hidup. Contohnya tebu, padi, jagung, dan masih banyak lagi. Pohon pisang menggulungkan daunnya di musim panas, dan musim angin merobek daunnya. Anak-anakku, demikianlah penjelasan Mem Andar tentang ciri-ciri yang dimiliki tumbuhan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sampai bertemu lagi dengan video-video berikutnya. Salam Indonesia Pintar! Bagaimana anak-anak? Sudah selesai menonton cuplikan video tersebut? Jika sudah selesai, Pak Guru akan mengirimkan link tugas untuk kita kerjakan melalui grup WA kelas kita. Nanti pengerjaan tugasnya didampingi oleh orang tua. Anak-anak ingat, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, agar tetap menjaga kesehatan kita di masa COVID-19 ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita saat ini, kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai, ingat pengumpulan tugas langsung dikirim kembali ke grup WA kita. Terima kasih. Shalom. Dadah.